Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahan nusur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan. Alhamdulillah, ini laptopnya kooperatif ya, nggak ngambek kata agama. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadis ke 189. Kataba Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ila al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Ya, ini Muawiyah bin Abi Sufyan ini khalifah ya kelima ya setelah Ali bin Abi Thalib ya. Dia menulis surat ya, kataba, menulis, tapi yang disebut itu menulis ini ya, menulis surat ya, melayangkan surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Jadi tidak setiap sahabat itu ya mengerti semua ya, berinteraksi kumpul terus sama Rasulullah SAW ya. Jadi masing-masing itu mempunyai interaksi yang cukup dan meminta informasi dari sahabat yang lain gitu ya. Nah, ini tadi ngaji sama Pak Budi apa misalnya kalau nggak datang hari ini ya, saling menanyakan ya, menambah ilmu. Nah, ini Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang khalifah, menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah ya, sahabat Rasulullah yang lain ya. An uktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk pektub ya, tuliskan ya padaku ilayya bi syai'in, sesuatu ya. Sesuatu ini ya maknanya sedikit saja yang kamu tahu gitu ya. Sami'tahu, yang kamu mendengar ya, hu dari Rasulullah, min Rasulillah salam ya, fakataba ilahi, maka Mughirah bin Syu'bah menulis ilahi kepada Muawiyah ya. Apa kata-katanya? Sami'tu, aku mendengar, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau bersabda ya. Apa sabdanya? Innallaha karihalakum ya, sesungguhnya Allah membenci ya, enggak suka, lakum, kepada kalian, salasan, 3 hal ya, atau 3 perkara. Apa itu yang 3? Pertama, kila wa qala ya. Kila wa qala ini suatu ungkapan ya, suatu idiom, suatu kata majemuk ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bukan dikatakan dan berkata, bukan ya. Intinya itu apa namanya, banyak cakep ya. Ini di sini diterjemahkan gosip ya, belum tentu gosip ini, pokoknya kakek ngomong lah ya, apa ada bahasa Inggrisnya itu wishy-washy. Kalau yang Bapak itu mengatakan itu apa tuh? Omon-omon ya. Omon-omon. Ini banyak ngomong ya, apa-apa diomongin, yang bukan urusannya diomongin ya. Begitu ketemu Pak udah tahu belum ini? Bukan urusannya dia, tapi dia ngomongin ya, mirip dengan gosip lah ya.
mirip dengan gosip. Ini Allah nggak suka ini sama orang yang terlalu apa ya, ceriwis, terutama ya ibu-ibu ya, ini hati-hati ini bukannya haram, bukan, tapi Allah nggak suka. Ya, kalau Allah nggak suka itu kira-kira gimana itu kalau kita interaksi atau hubungan dengannya itu ya. Kita minta sesuatu, kita nggak suka sama orang, terus dia minta sesuatu kan kita nyoh gitu kan, kan nggak enak gitu ya. Nah ini dijaga. Yang kedua adalah wa'idha'atul mal, ya, menghambur-hamburkan harta. Ya nggak cuma uang nih, ya. Hartanya dihambur-hamburkan, dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, dibuang-buang. Ini beli makanan banyak nih, apalagi kalau yang mohon maaf ya di hajatan-hajatan itu ya. Ya memang sih kita ingin nyoba semua gitu ya, lauknya enak-enak, tapi mbok ya yang sudah di piring atau di tangan kita itu kita habiskan ya, habiskan, baru ngambil yang lain. Kalau kita lihat di mana bawahnya kursi itu ya, kan biasanya kalau udah selesai bawah kursi, ya Allah itu kan banyak makanan-makanan yang belum dihabiskan ya. Selain itu ya kasihan tuan rumahnya itu baru separuh kok sudah habis ya. Nanti kemudian yang yang berikutnya kehabisan ya, terus ngomelnya sama yang punya hajat itu kan, gimana sih makanya cepat habis, bukan cepat habis, itu yang pertama itu ngambilnya ya udah banyak nggak dihabisin lagi ya. Ini termasuk membuang-buang harta ya, al-mal, harta, hartanya sendiri atau harta orang lain pula ya. Harta orang lain gimana Pak? Ya dikorupsi itu ya, dikorupsi terus buat hura-hura ya. Kemarin yang korupsi 271 triliun itu ya, ternyata punya pesawat jet pribadi yang menurut catatan itu sudah 200 kali dipakai ya. Jadi luar biasa ya, menghambur-hamburkan uang rakyat itu ya, uang orang lain. Ini uangnya sendiri aja nggak boleh ya Pak, ya Bapak kaya boleh ya, tapi kalau bisa uangnya itu dipakai untuk yang manfaat, untuk menolong kita nanti di akhirat. Nah yang terakhir adalah wakasratus su'al. Wakasratus su'al itu, ini mohon maaf ya terjemahannya keliru ya, banyak meminta ya. Kemarin udah dijelaskan sa'ala yas'ulu itu ada dua makna, bisa bertanya, bisa meminta ya. Ya. Soal ini apa namanya ya, kalau kita soal gitu ya, jadi kayak bertanya gitu, tapi maksudnya di sini sesuai dengan bab larangan untuk meminta-minta, itu yang dimaksud adalah banyak meminta ya. Orang Jawa bilang itu jaluan ya, apa-apa jaluk, apa-apa minta gitu ya. Ya, pengemis itu juga ini yang termasuk yang dibenci Allah ini ya, pekerjaan jadi ya malah ya, kok minta kok dikasih, minta kok dikasih, udah apa tuman gitu ya. Tuman itu apa, keenakan gitu, keenakan. Nanti kemarin kan sudah ada ya hadisnya tentang Hakim bin Hizam ya, yang minta kepada Rasulullah kasih, kok keenakan, minta dikasih, sampai kemudian Rasulullah menegur ya bahwa itu nggak baik. Disitulah Hakim Hizam bersumpah, semenjak ini saya tidak akan minta-minta lagi ya. Pada zaman Abu Bakar dikasih, zaman Umar dikasih, tapi semuanya ditolak ya, sampai meninggal zaman Muawiyah ini ya, beliau konsisten tidak mau menerima dari siapapun, terakhir dari Rasulullah itu ya, karena dia tahu bahwa kasratus su'al itu nggak baik ya. Jadi benar-benar udahlah ya, mungkin kalau kita sudah nyerah gitu ya, sudah 2 hari nggak makan gitu ya, baru ngomong sama, itu pun sama teman dekat kita yang mungkin tidak akan membeberkan kekurangan kita ya. Jadi last minute saudara, dan pengalaman saya justru kesabaran kita di last minute itu ya, pertolongan Allah akan datang. Jadi sabar saja, sabar, insya Allah ya, doa kita itu dijabah ya.
Tapi kadang-kadang kitanya nggak sabar, jadi belum sampai last minute kita sudah minta-minta ke orang lain ya. Ingat hadis ini ya, supaya menjaga iffah kita, menjaga kemuliaan kita untuk tidak meminta-minta ya. Minta-minta ini kan ya kesannya rendah gitu ya, kesannya rendah. Memang kan lebih bagus yang memberi daripada yang meminta. Baik, ini di sini tidak ada subjudulnya ya, dibikin subjudul sendiri. Bab seorang wanita bersedekah ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat, ya, dari Ummi Salamah dia berkata, Qultu ya Rasulullah, ya, ilayya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah, ya. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ilayya, kepadaku ajrun, apakah aku dapat pahala gitu ya, an unfiqa, aku memberikan infak ala bani Abi Salamah, berarti kepada anak-anaknya ya. Jadi kepada anak dari suaminya lah ya. Ini kan dia Ummi Salamah, ini Bani Abi Salamah, berarti anak-anak dia ya. Innama hum, sesungguhnya mereka itu bani ya, mereka itu anak-anakku gitu ya. Jadi ini mungkin anaknya banyak banget, jadi diterjemahkannya kaumku ya, tapi maknanya adalah ya, apakah aku dapat pahala jika aku berinfak kepada anak-anakku sendiri gitu ya. Karena kadang-kadang anak itu lebih membutuhkan ya, tapi karena dia itu malu sama orang tua ya, selama ini sudah biasa suapin dari kecil ya, kemudian sampai dewasa sudah berumah tangga, tapi masih kekurangan juga, mau minta malu ya, akhirnya ya ditahan-tahan ya, padahal orang tuanya kaya ya. Tapi kata Rasulullah, faqala anfiki ya, bersabda Rasulullah, anfiki, maka infakkanlah ya. Infik laki-laki, infiki perempuan ya, karena ini bicaranya kepada Ummu Salamah. Infiki alaihim, infakanlah ya hartamu itu alaihim ya, kepada anak-anakmu. Falaki ajru ma anfaqati alaihim ya, bagi engkau ajru, pahala, ma anfaqti, apa-apa yang engkau infakkan alaihim, atas mereka ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsipnya dalam Islam itu menjaga diri, menjaga lingkungan yang paling kecil, kemudian makin melebar, makin melebar, makin melebar ya. Nah, dengan konsep seperti itu sebetulnya masyarakat Islam ini tidak ada yang keleleran gitu ya, apa keleleran ya, terlunta-lunta ya, semuanya ditanggung oleh orang kerabat paling dekatnya kalau ada masalah ya, dan mereka saling menanggung. Nah, yang paling dekat dengan kita ya pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita kayak gitu ya, itu mereka lebih berhak ya, dan ternyata dapat pahala juga. Jadi ketika memberikan kepada anak kita ya, niatkan ini infak ya, karena sudah bukan tanggungan lagi ya. Kalau sedang bayi, anak-anak itu kan masih masuk akal juga ya, kita memang memelihara mereka ya, dan ini uangnya dari bapaknya ya. Ini kan ibu-ibu ini ya, ibu-ibu punya duit sendiri gitu ya, duitnya ya daripada buat orang lain, buat anak sendiri dengan niat infak, maka itu termasuk infak ya. Kan enak ini ya Bu ya, dan bisa lebih lega gitu ya, lebih plong gitu, karena memberikannya kepada anaknya sendiri. Nah, tidak boleh meminta-minta secara paksa, ini juga tidak ada di sini babnya ya. Ini diberikan judul sendiri oleh penerjemah,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya, dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda, laisal miskinu, bukanlah orang miskin, ya, tidak disebut orang miskin itu alladzi yatufu 'alan nas, ya. Tidak disebut orang miskin orang yang ya yatufu, ya, tawaf, ya, apa, keliling, ya, mendatangi manusia, ya, turut duhu untuk meminta al-luqmatu wa luqmatani, ya, meminta sesuap atau dua suap, ya. Kalau di kita ya nasi, ya, kalau mungkin di Timur Tengah itu gandum, ya. Wa tamrotani, atau satu butir tamroh, ya, tamroh apa, kurma, atau tamrotani, dua butir kurma, ya. Jadi orang miskin itu bukan orang yang minta-minta, sebetulnya tidak disebut miskin, ya, tidak berhak menerima zakat juga, gitu, ya. Walakinnal miskinu, sesungguhnya orang-orang miskin itu, ya, alladzi la yajidu ghinan, orang yang tidak menemukan, ya, orang kaya yughnihi, yang mencukupi dia, ya. Jadi orang yang tidak punya apa-apa, ini soalnya orang miskin ini sudah jadi bahasa Indonesia, ya, miskin bahasa Arab, ya, di bahasa Indonesia kan miskin, tapi apakah miskinnya bahasa Arab dengan miskinnya bahasa Indonesia ini sama, gitu kan? Sabar misalnya, ya, sabar bahasa Indonesia dengan sabar bahasa Arab, ya, dua-duanya sabar, tapi sama nggak sebetulnya pengertiannya? Nah, ini diklarifikasi oleh Rasulullah. Orang miskin itu bukan yang orang nggak punya terus minta-minta, ya, datang ke orang, ya, nyuwun mas, gitu kan. Tapi orang yang, ya, dia itu tidak menemukan orang kaya yang mencukupinya, berarti dia nggak punya, ya kan? Wala yuftanu bihi, dan orang kaya itu tidak tahu, ya, terhadap bihi, terhadap orang miskin itu, fayutasaddaqu alaihi, dan memberikan sedekah, ya. Artinya orang kaya, orang yang berpunya itu nggak ngerti ada orang miskin ini, ya, alias orang miskin ini tidak diketahui secara umum, gitu, ya. Wala yakumu, dan dia si orang miskin ini, ya, tidak yakumu berdiri atau beranjak yas'aluhu annas, untuk meminta-minta kepada manusia. Jadi orang miskin itu ya orang yang nggak punya tapi nggak minta-minta, ya. Harusnya kepada seperti itulah, ya, orang kaya itu memberi, ya. Orang yang disebut miskin ya seperti itu. Makanya kalau kita orang masjid, orang yang mengelola zakat, infak, sedekah, ya, itu mestinya jemput bola, ya, bukan menerima, ya, datang minta proposal, gitu, ya. Kita datang ke atau mencari, mendata mana ini yang yang memang benar-benar nggak punya dan nggak minta-minta, ya, atau paling nggak prioritaskan itu dulu, ya, baru yang seperti kita korban kemarin, ya, prioritas kita berikan dulu ke, ya, RT sebelah, gitu, kemudian baru terakhir ada sisa orang-orang yang datang, gitu, ya, yang nggak punya kupon segala macam itu, ya, kalau masih sisa kita berikan, tapi kalau nggak ada, Pak, mohon maaf, sudah disalurkan semua, gitu, ya. Nah, itu yang kira-kira seperti itulah, ya. Jadi buat orang kaya atau lembaga-lembaga siswaf itu, ya, sebaiknya jemput bola, istilah gitu, istilah kita itu jemput bola, mencari mana orang yang miskin tapi tidak meminta-minta, yang tadi jaluan, gitu, ya. Coba kita lihat, orang miskin itu bukan orang yang berkeliling mendatangi orang-orang, ya, meminta, ya, satu atau dua suap, ya, suapan apa itu, ya, nggak dijelaskan di sini, ya. Satu butir atau dua butir kurma, tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan orang kaya yang mencukupinya, ya, sehingga, ya, dia tidak diketahui oleh orang kaya, ya, bahwa dia itu miskin.
dan dia tidak mengerti untuk bersedekah kepadanya, dan dia tidak berdiri ya, atau beranjak untuk meminta kepada orang-orang. Jadi di sini terkandung makna bahwa orang miskin itu bukan orang yang minta-minta ya, dan kalau kita mau menyalurkan ya, itu pada orang yang seperti ini nih, yang dia tidak meminta-minta kepada manusia. Di sini juga terkandung makna jadi orang jangan meminta-minta gitu ya, karena nanti Allah yang akan mendatangkan ini rezeki ini ya. Jadi dengan dia tidak meminta-minta, orang kaya atau kita mengerti hadis ini, maka melalui kita atau melalui orang kaya yang ngerti itulah yang akan datang rezekinya. Wallahu alam. Nah, ini juga ada babnya ya, dari Zainab imraati Abdullah ibnu Mas'ud ya. Tapi dia kasih penjelasan berzakat atau memberikan sedekah pada suami ya, dan anak-anak yatim yang dalam pemeliharaan ya, anak-anak suaminya. An Zainab imra'atin Abdullah ibnu Mas'ud ya, dari Zainab ya, istri Abdullah bin Mas'ud. Ini kita tahu beliau adalah seorang sahabat ya, yang pakar di bidang tafsir ya, didoakan secara khusus oleh Rasulullah ya, semoga Abdullah bin Mas'ud ini menjadi orang yang faham Al-Quran ya. Dan ada tafsirnya ya, ada tafsir khusus Ibnu Mas'ud ya, bukan Ibnu Mas'ud menulis tafsir ya, tapi murid-muridnya atau ada ulama yang mengumpulkan pendapat-pendapat Ibnu Mas'ud tentang tafsir ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Kenapa ini dengan Zainab ini ya? Jadi qalat, dia berkata, intolaktu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, aku pernah ya bertandang, atau di sini apa nih, pergilah ya gitu ya, pergi ke ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu imra'atan minal ansari alal bab, dan aku mendapatkan ya, aku menemui ya, aku melihat ya, imro'atan, seorang perempuan ya, minal ansor, dari orang Ansor ya. Jadi orang Ansor ini ya adalah orang-orang yang dari Madinah ya, sementara kaum Muhajirin dari Mekah, yang sifatnya ini berbeda ya. Orang Ansor ini lebih terbuka Pak, lebih apa namanya ya, mungkin lebih metropolis ya. Kalau kita pernah haji atau umroh, kita melihat, sekarang pun masih melihat ya, sepertinya penduduk Mekah dengan penduduk Madinah itu berbeda ya. Penduduk Madinah itu lebih kota gitu, lebih metropolis, dan orang-orangnya lebih terbuka begitu ya, termasuk wanita-wanitanya ya. Wanita-wanitanya disebut oleh Rasulullah orang-orang yang tidak malu dalam bertanya ya. Kalau orang-orang Makkah itu ya mungkin karena dari dusun gitu ya, jadi masih kadang-kadang malu untuk bertanya. Nah, ketika Zainab ini akan ke rumah Rasulullah, ada orang Ansor, wanita Ansor yang sudah menunggu di depan pintu rumah Rasulullah SAW ya. Ya, alal babi, di depan pintu ya, mau nanya ini ya, belum nanya tapi sudah sampai depan pintu. Hajatuha, keperluan orang wanita Ansor itu mislu hajati ya, sama dengan hajatku, yaitu mau ya, nanti akan diceritakan, akan bertanya gitu ya, pertanyaannya kira-kira pertanyaan yang sama dengan Zainab ini ya. Kemudian famarra alaina Bilalun ya. Kemudian ketika Zainab sudah di depan pintu bersama si perempuan Ansor ini, lewatlah ya alaina, di depan kami, di badan kita, Bilal ya, Bilal ya, sahabat Bilal. Fakulna ya, karena Zainab ini kenal dengan Bilal ya, sama-sama dari Mekah ya. Fakulna, maka
kami ya berkata kepada Bilal, ya, apa yang dikatakan salin Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, ya, tolong tanyakan, ya. Kan sa'alu tadi kan bertanya, jadi perintahnya adalah sal, ya, sal an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanyalah atau tanyakanlah kepada Nabi, ayatzi anni an unfiqa, ya, ala zauji wa aitamin, ya, apakah boleh, ya, apakah bisa, ya, apakah tergolong bagi kami, ya, an unfiqa ala zauji, ya, untuk memberikan infak kepada zauji, kepada suami kami, ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya, wa itamin, dan kepada anak-anaknya yang yatim, ya. Jadi Ibnu Mas'ud nikah dengan Zainab membawa anak-anaknya, ya kan? Nah, si Zainab punya harta ingin disedekahkan atau ingin diinfakkan kepada suaminya, ya, dan juga anak-anaknya yang menjadi tanggungannya juga, ya. Anak suaminya itu kan akhirnya ikut dipelihara juga, ya, ikut dimomong oleh si Zainab ini, ya. Li fi khajri, di dalam, maksudnya aitam, ya, yang fi khajri, yang di dalam rumahku, yang dalam pemeliharaanku, ya, atau anak-anak yatim yang dibawa oleh suaminya ini, ya, artinya kan satu rumah dengan dia. Fasalahu, maka sa'ala, bertanya, siapa yang bertanya? Bilal lahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah Bilal menyampaikan kepada Rasulullah pertanyaan dari Zainab. Apa jawab Rasulullah? Na'am, ya, na'am, benar, kan. Pertanyaannya, aku dapat sesuatu nggak ini, ya, dapat pahala nggak kalau berinfak kepada suamiku sendiri dan anak-anak suamiku, gitu, ya. Kemudian kata Rasulullah, na'am, ya, dapat, gitu, ya. Laha ajroni, laha, jadi Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, laha, baginya, ya, bagi siapa? Zainab atau orang Ansor itu, ajroni, 2 pahala, ya. Ajrul qarabati, yang pertama adalah pahala kekerabatan, menjalin silaturahim, ya, wa ajrus sedekati, dan yang kedua adalah pahala bersedekah, ya. Jadi utamakan sedekah, infak itu kepada kaum kerabat, orang yang paling dekat, ya, itu dapat 2 pahala. Apalagi ini udah kurang dekat apanya lagi nih, ya, kepada suami dan anak-anak suaminya sendiri, ya. Jadi ibu-ibu, ya, kan kadang-kadang bapak-bapaknya ini lebih kekurangan, ya, dari, ya, istrinya. Kenapa? Istrinya biasanya anak orang kaya, ya, istrinya biasanya rajin menabung, ya, dia yang diberikan oleh suaminya, ya, dia tabung, dia sisihkan. Tapi kadang-kala suaminya kekurangan, ya, anaknya butuh sesuatu, ya, boleh lah itu diinfakkan kepada suaminya. Ini dapat pahala, ibu-ibu, ya. Pahalanya 2, ya, pahala silaturahim, kekerabatan, ya, menyambung kekerabatan, dan yang kedua adalah mendapatkan pahala sedekah, ya. Ini dalam konteks yang lebih luas, ya. Kalau kita mau sedekah, Bapak Ibu sekalian, utamakan saudara-saudara kita sendiri, ya, karena kan prinsipnya tadi, ya, kita itu menanggung orang-orang yang terdekat di sekitar kita, ya. Jangan sampai kita membantu kemana-mana, ya, ada ponakan, ada om, ada sepupu, ya, yang masih keleleran, gitu, ya, masih membutuhkan sesuatu. Selain itu kan mungkin akan jadi omongan juga, ya, oh ini Pak ini kaya, ya, tapi saudaranya ada yang miskin, didiemin aja. Ya, bukan karena takut diomongin orang, ya, tapi Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah yang terdekat dulu, ya. Nah, ini terjemahnya, ya. Jadi Zainab minta kepada Bilal, tanyakan kepada Nabi, apakah aku boleh memberi infak, ya, kepada suami dan anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaan atau asuhan
asuhanku ya, li hajri ya, dalam sebenarnya hujrah itu kan kamar ya, di dalam kamarku itu maksudnya dalam pemeliharaanku. Maka Bilal pun bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab na'am ya, ya boleh, baginya ada 2 pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah ya. Ini enak kan ya Bu ya, uangnya nggak kemana-mana lah istilahnya ya. Kalau suami kan memang kewajiban dan harus meninggal dulu kalau mau dimiliki ya, menjadi ahli waris ya. Tapi ini masih hidup, kita bisa bersedekah kepada mereka. Ini kitabnya kepada ibu-ibu nih ya. Bapak-bapak silakan bawakan di sini kepada istrinya yang nggak ikut ngaji ya, yang punya perhiasan, punya apa, ini boleh lah ya. Tapi ya untuk keperluan kehidupan sehari-hari ya, bukan untuk modif mobil gitu ya, chipnya itu dikasih lampu yang itu bukan itu ya. Itu bukan kebutuhan ya. Kebetulan suaminya lagi jatuh, utangnya banyak ya, nggak mampu nyaur, ya udah harta istrinya itu ya dikeluarkan semua ya. Jadinya pahala sedekah itu Pak Bu ya, diniatkan sedekah ya, membantu suaminya, ini pahalanya besar sekali. Bukan ini makanya tadi saya kasih komentar, ini di kitab ini nggak ada subjudulnya nih Pak ya, nggak ada subjudulnya, ini dikasih sendiri pada sama si penerjemah ini ya, jadi diabaikan saja, diabaikan. Di sini nggak ada nih ya, sampai beberapa ini nggak ada subjudul nih, ini dikasih penjelasan sendiri oleh si penerjemah ya. Kadang-kadang kan penerjemah ini mungkin ya kreatif, kadang-kadang buru-buru juga seperti tadi ya, kasratus soal ini kan bukan, coba kalau diterjemahkan banyak bertanya ini kan nggak relevan ini ya, masa nanya nggak boleh gitu ya, padahal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Ada juga sih kasratus soal oleh Rasulullah di hadis yang lain ya, ada larangan memang kasratus soal, yang dimana sebetulnya kata Rasulullah ada sesuatu itu sebetulnya masih apa namanya ya, hitam putih lah, abu-abu gitu, bahasa kita tuh abu-abu, tapi gara-gara ini nanya terus akhirnya diwajibkan. Nah ini yang seperti ini ya, nanyanya ngebet gitu, yang menyebabkan kemudian yang tadinya tidak diwajibkan menjadi diwajibkan ya. Kita kan kadang-kadang gitu ya, seragamnya apa Pak, seragamnya apa ya, padahal nggak dikasih tahu ya. Awalnya mau bebas gitu, tapi ditanya dress code-nya apa, batik, waduh saya nggak punya batik Pak gitu kan. Padahal dia nanya sendiri gitu. Ya, jadi udahlah ya, kalau tidak disebutkan itu artinya bebas ya. Nah, ini sebetulnya ada di hadis yang lain itu kasratus soal, artinya jangan banyak bertanya, tapi yang dimaksud bertanya itu bertanya yang ngeyel gitu ya. Tapi untuk bertanya ilmu ada aturannya, ada perintahnya, malah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui ya. Tapi dalam konteks hadis ini kasratus soal ini banyak minta-minta jaluan gitu ya. Ini ya kita koreksi lah terjemahannya ya, termasuk ini nggak ada ini keterangan bab berzakat kepada suami ini ya. Nah, kalau kaitannya dengan zakat ya harus memenuhi 8 asnaf itu ya. 8 asnaf, suaminya memang benar-benar miskin ya, fakir dan sebagainya. Atau suaminya lagi fisabilillah ya, belajar agama di Saudi atau di mana gitu ya, Mesir atau di negeri yang miskin ya, misalnya apa di Nigeria misalnya itu ya. Nah, di sana kekurangan. Nah, ini boleh ya. Ada pokoknya kalau zakat ya kaitannya dengan 8 asnaf itu, 8 golongan. Tapi di sini yang dalam hadis ini infak ya. Ya memberikan sodakoh. Jadi kayak kita di komplek ini ya boleh ya ibu-ibu menerima infak dari ibu-ibu sebagai pasangan ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ceritanya masih sama tapi dari hadis yang lain ya. Jadi kalau tadi Zainab datang ke rumah Rasulullah, ketemu orang Ansor, minta Bilal untuk bertanya. Tapi kalau ini sudah langsung bertanya ya. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, qalat ya, berkata si Zainab ini, ya Rasulullah,
innaka amarta bis shadaqati. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau memerintahkan bis shadaqati, untuk bersedekah. Ya, jadi Zainab mendengar Rasulullah itu menyuruh kaum muslimin untuk ya banyak-banyak bersedekah. Wa kana indi, dan ada indi padaku, kullin khullan, ya, khullan itu perhiasan, ya, mas-masan, gelang, kalung, cincin, ya, geronjongan-geronjongan emas itu, ya. Fa aradtu an tasaddaqa bihi, ya, dan aku ingin, ya, an tasaddaqa, untuk bersedekah bihi, ya, dengan perhiasan itu. Faza'ama Ibnu Mas'ud, ini kan suaminya tadi namanya Ibnu Mas'ud, ya, ya. Jadi Zainab ini mendengar Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah, ya, dia ingin bersedekah, kemudian suaminya mendengar istrinya mau bersedekah ini mengklaim, ya, di sini bahasanya mengklaim, ya, ini menyatakan diri lah, ya. Faza'ama Ibnu Mas'udin annahu, sesungguhnya dia, ya, siapa? Ibnu Mas'ud wa waladahu, ini kan diceritakan oleh si istrinya, ya, sesungguhnya dia, yaitu siapa namanya, Ibnu Mas'ud wa waladuhu, dan anaknya, ahakku man tasaddaqatu bihi alaihim, lebih berhak, ya, untuk aku itu bersedekah bihi, dengan perhiasan itu, alaihim, kepada mereka, kepada Ibnu Mas'ud dan anak-anaknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya, nah ini sadaqa Ibnu Mas'ud, ya, benar apa kata Ibnu Mas'ud, ya, ini lagi-lagi berita gembira ini, Pak, ya, bagi para suami, ya. Istrinya punya banyak perhiasan, ingin bersedekah, ya, suaminya ini, ya, karena Ibnu Mas'ud ini kan orang yang dekat dengan Rasulullah, ya, sangat dekat dengan Rasulullah, sehingga dia tahu, ya, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebelumnya, ya. Makanya ketika istrinya mau bersedekah, dia bilang, aku sama anak-anakku ini lebih berhak kau sedekahi, ya, daripada orang lain, ya. Terus ditanyakan kepada Rasulullah, ya, maka dijawab oleh Rasulullah, shadaqa Ibnu Mas'ud, ya, benarlah Ibnu Mas'ud itu, ya, zaujuki, suami kamu, wa waladuki, dan anak-anakmu, ahakku, ya, lebih berhak, ya, man tasaddaqti, ya, apa-apa yang engkau, ya, sedekahkan bihi, dengan apa tadi, perhiasan tadi, alaihim, kepada mereka, ya. Jadi ibu-ibu, ya, laki-laki bersedekah kepada suami dan anak-anak itu lebih berhak, ya. Silahkan dikeluarkan, ya, semua perhiasannya untuk jadi pahala sedekah, gitu. Ya, ini Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anak-anakmu lebih berhak untuk kamu berikan sedekah, gitu, ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. An Abi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhu, annan nasa minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang Ansor, ada beberapa orang Ansor, ya. Nasan itu berarti jamak, ya, kalau annas satu, ya, ini annan nasan, sesungguhnya orang-orang Ansor, ada beberapa orang Ansor, yang minal ansori, sa'alu, bertanya mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallam, ya. Maaf, ya, ini laki-laki keliru nih, ya, penerjemahannya, ya, laki-laki keliru, ya. Jadi sa'alu di sini meminta, ya. Sesungguhnya ada beberapa orang Ansor, sa'alu, meminta kepada Rasulullah. Kenapa diterjemahkan meminta, ya? Karena ada kata-kata fa'atohum, maka Rasulullah memberinya, ya, bukan menjawabnya, ya. Karena Rasulullah memberi mereka, berarti sa'alu di sini adalah meminta. Seperti tadi Hakim bin Hisham itu, ya, ada beberapa orang Ansor
ya, dia meminta kepada Rasulullah, fa'atahum, kemudian Rasulullah memberikan kepada mereka, ya, meminta harta, ya Rasulullah berikan kami harta, ya, sama Rasulullah diberikan. Setelah diberikan apa? Summa sa'aluhu, maka mereka minta lagi kepada Rasulullah. Ini persis ya kasusnya Hakim bin Hizam. Mereka meminta kepada Rasulullah, fa'atahum, maka Rasulullah memberikan kepada mereka. Summa sa'aluhu, kemudian mereka minta lagi kepada Rasulullah, fa'atahum, maka Rasulullah memberikan kepada mereka. Hatta nafidama indahu, sampai ya nafidama indahu, sudah nggak ada apa lagi, sudah diberikan semua sampai habis ya. Itu Rasulullah ini sebetulnya beliau ini kaya, tidak miskin, tapi hartanya itu selalu diberikan kepada orang-orang, ya. Ada seorang badui, ya Rasulullah berikanlah sesuatu padaku, gitu kan. Itu ada kambing kamu ambil. Bukan satu kambing Pak, satu kambing sekarang berapa kemarin Pak? Ya, kalau korban ya 2-3 juta ya, mungkin kalau nggak korban 2 juta lah ya, 2 juta ya. Bukan ya, kalau kita sedekah orang 2 juta kan gede juga ya, ya. Tapi ini bukan satu kambing Pak ya, itu ada kambing di sana kamu ambil semua ya. Kambingnya diceritakan sebanyak di antara 2 bukit ya. Jadi ada 2 bukit ya, berarti ada satu gerombolan kambing ya. Kalau bangsa 100 itu ya, kalau ini 2 juta berapa tuh? 100 juta ya, ya diberikan begitu aja oleh Rasulullah ya. Tapi dengan kedermawanan Rasulullah itu ya, orang Badui itu tidak langsung berterima kasih, dia langsung pulang ke kampungnya ya. Dia ternyata kepala suku ya. Wahai kaumku, ini Muhammad ini bersedekah tidak takut miskin ya. Maka aku menyatakan masuk Islam, dan masuk Islamlah kalian. Jadi satu kampung masuk Islam semua. Jadi kita kalau punya harta banyak Pak, ya dipakai untuk seperti itu, untuk ngislamin orang ya, pahalanya besar ya. Jadi termasuk ini ada orang Ansor minta diberi ya. Rasulullah itu tidak pernah menyatakan tidak ya ketika ada yang minta. Nggak kayak kita yang minta mulu jaluan tadi ya. Nah kemudian sudah nggak ada apa-apa lagi nih ya, sampai apa yang ada pada beliau habis ya. Kata nafidama indahu faqala ma yakunu indi, ya udah nggak ada apa-apa di sisiku ya, aku udah nggak punya apa-apa. Min khairin ya, khairin ini harta ya. Dikatakan khair kebaikan ya, tapi maksudnya di sini harta ya. Orang kan punya harta baik ya Pak ya, akan membawa kebaikan. Falan addakhirahu ankum ya, aku tidak akan ya, maka tidak akan addakhirahu, menyembunyikan khair ya, aku tidak menyembunyikan harta itu ankum dari kalian ya. Jadi ini udah nggak ada, benar-benar nggak ada, aku nggak bohong lah gitu ya, udah nggak ada lagi ya. Kemudian beliau memberikan nasihat ini ya, penting ya, wa man yasta'afif ya, barang siapa yang menjaga diri, menjaga kehormatan diri, maksudnya ifah itu kan bukan menjaga diri supaya nggak kecelakaan ya, tapi menjaga diri dari kehormatan, diantaranya karena meminta-minta ya. Yu'ifahullahu, maka Allah akan menjaga kehormatannya ya. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka ya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dia. Wa may yastaghni yughnihillah, barang siapa yang mencukupi dirinya, maksudnya mencukupi itu begini ya, sudah cukup lah ya, nggak rakus, nggak tamak ya, apa yang Allah berikan itu sudah cukup buat saya nggak neko-neko, nggak ingin ya kalau sudah punya Alphard cukuplah Alphard gitu ya. Kan ada lagu tuh ya, syukuri Alphard yang ada gitu ya, hidup adalah anugerah gitu ya. Maksudnya enggak neko-neko melebihi kebutuhan yang dia
miliki atau dia butuhkan, ya. Barang siapa yang mencukupi dirinya, ya yughnihillah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Ya, aneh ya, orang yang minta-minta malah rezekinya sedikit. Tapi orang yang tidak minta-minta, orang yang merasa cukup, malah Allah kasih gitu ya. Nah, ini prinsipnya dapat rezeki itu seperti itu, Pak, ya. Seperti misalnya diantaranya silaturahim itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, ya. Ada saudara atau om ya bilang ke ponakannya, Bud, kamu kok nggak pernah silaturahim ke tempat saya? Aduh om, saya sibuk ini cari rezeki ini. Adalah rezekinya itu dengan bersilaturahim itu, ya. Jadi dia salah cari rezeki, ya. Rezekinya tempatnya ada di sana, dia nyarinya ke sono, ya nggak ketemu gitu. Ya, ini seperti ini ya. Barang siapa yang mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupi dirinya. Ya, wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang dia ya menyabar-nyabarkan diri, ya, maksudnya ini kan konteksnya dari kekurangan ya. Jadi dia tidak punya harta, kekurangan, dia menyabar-nyabarkan diri, maka Allah akan ya yusabbirhu, Allah akan memberikan kesabaran kepadanya, Allah. Wa ma u'tiya, dan apa-apa yang diberikan bukan apa-apa ya, dan tidaklah u'tiya, ya, diberikan ahadun pada seseorang atauan suatu pemberian, khairun, ya, itu lebih baik, khairan lebih baik, ya, wa ausa'a, dan lebih luas, minas sobri. Jadi pemberian itu yang terbaik, Pak, ya, yang terluas juga, ya, bukan harta, bukan apa-apa, tapi kesabaran. Jadi kalau bapak-bapak mendapatkan kesabaran yang tinggi, terutama ketika sedang merasa kekurangan, itulah pemberian yang terbaik. Karena banyak orang yang diberikan kekurangan tidak sabar, ya, Allah juga tidak memberikan kesabaran pada orang itu, maka yang terjadi adalah kekacauan dalam hidupnya, ya. Dia ada peluang sedikit di kantor, dia korupsi gitu ya, ada harta milik orang lain, ya, diambil, atau bahkan kemudian menjamret, mencopet, merampok, kan. Kenapa? Karena nggak sabar gitu, ya. Bahkan sekarang ada pinjol gitu ya, nggak sabar, belum dikasih duit sama orang tuanya, belum ada kiriman, ya, akhirnya pinjol, ya, yang bunganya itu sangat mencekik, ya, dan sebagainya. Kita lihat terjemahannya, ya. Sudah, ya, sampai minta-minta, ya, sampai sudah tidak ada lagi, ya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, sudah tidak ada lagi harta, dan aku sama sekali tidak menyembunyikannya dari kalian. Ya, barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, ya, menjaga harga dirinya, maka Allah akan menjaganya atau mensucikannya, ya, yufahullah. Dan barang siapa yang mohon kecukupan, ya, mencukupkan dirinya, maka Allah akan memenuhinya. Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menjadikannya bersabar. Dan tidaklah seorang itu dikaruniai, ya, pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran, ya. Jadi ketika kita ada kesulitan, minta kesabaran, ya. Ya, minta supaya dihilangkan kesulitannya juga nggak apa-apa, Pak, ya. Ya, diberikan rezeki itu juga nggak apa-apa, ya. Tapi yang utama itu minta kesabaran, ya. Seperti ada ungkapan, jangan minta beban di punggungmu itu dikurangi, tapi mintalah kekuatan pada punggungmu, ya. Jadi kalau kita ngangkut beras nih, Pak, ya, aduh berat nih, jangan minta tolong kurangi, ya. Tapi ya, karena kita mintanya pada Allah, ya, maka kita minta supaya badan kita kuat sehingga bisa mengangkat beban pada pundak kita, ya. Demikian pula dengan adanya masalah-masalah dalam kehidupan, ya, nggak bisa itu, ya Allah, janganlah saya punya masalah, itu nggak bisa itu, ya. Sudah takdirnya manusia itu, ya, punya masalah, ya. Hidup itu penuh dengan masalah. Yang penting adalah kita kuat dalam menanggung masalah itu. Jadi kalau kita bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran, ya, akan nambah kesabaran kita, dan itu adalah pemberian yang lebih baik daripada dihilangkannya masalah tersebut, gitu, dan lebih luas, ya. Udah jam 6, ya, masih
Ya, baik, kita akhiri karena sudah surup ya. Jam berapa sih Pak surupnya Pak? Nggak kelihatan? Oh 58 ya, masih tambah satu lagi boleh ya Pak ya? Ya, nah ini juga tidak ada apa namanya subjudulnya ya, tapi ini diberikan sendiri oleh penerjemahnya, orang yang dikaruniai sesuatu oleh Allah tanpa jalan meminta-minta. Nah, ini sebetulnya tadi dari kesimpulan pembicaraan kita ya. An Umar bin Khattab ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini memberikan kepadaku al-ata'a ya, satu pemberian. Jadi enggak dijelaskan di sini, pokoknya dikasih lah ya, mungkin dikasih harta, dikasih makanan ya kepada Umar bin Khattab. Fa'aqulu, maka aku berkata kepada Rasulullah ya, a'tihi, berikanlah ya al-ata' itu pemberian tadi ya, man huwa afqaru ilaihi minni ya, pada orang yang huwa dia ya, afqaru lebih fakir, lebih miskin ilaihi ya, terhadap kemiskinan itu min daripadaku ya. Jadi kata Umar ketika diberikan harta atau sesuatu oleh Rasulullah, berikan saja pada orang yang lebih fakir daripadaku atau lebih membutuhkan daripadaku. Maka Rasulullah bersabda, nah ini ya, ini juga rumus untuk mendapatkan rizki nih Pak ya. Khudhu idza ja'aka min hadzal mal syai'un ya, ambillah jika datang kepada engkau ya, min hadzal mali syai'un, jika ada harta seperti ini datang kepada, artinya kalau diberi ya ambil ya ya. Tapi syaratnya apa? Bukan syaratnya ya, keadaannya ya, wa anta ghairu musyrifin ya, dan engkau tidak musrif ya, lagi tidak tamak ya, wala sailin, dan enggak minta-minta gitu ya. Fakhudhu, maka apa namanya, ambillah. Jadi justru kalau kita lagi nggak minta-minta gitu kan Pak, kan kita menahan diri nggak minta-minta ya Pak ya, ya merasa cukup, nggak ragus gitu ya. Dalam kondisi seperti itu ada orang ngasih, kata Rasulullah ambil gitu ya. Wa malah jika tidak ya, artinya kita sedang ngebet pingin harta, kita sedang minta-minta ya, maka jangan gitu ya. Yang tadi kita malah butuh itu, ada orang yang lebih butuh, kita berikan, itu lebih utama ya. Kita butuh, ada orang lebih butuh, kita berikan kepada orang, itu lebih utama ya. Tapi kalau kita lagi biasa-biasa gitu ya, tidak musrif ya, tidak rakus gitulah ya, tidak meminta-minta, maka itu ambil aja ya. Ini justru rumusnya seperti ini Pak ya. Maka jika tidak, jangan ya, fala tutbi'ahu nafsaka, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu. Jadi dengan tadi ya, kita bersabar, merasa cukup, tidak meminta-minta, dalam kondisi itu Allah akan memberikan rezekinya gitu kan. Nah disinilah ya diberikan contoh prakteknya. Kalau yang tadi kan Rasul mengatakan kaidah umum ya, tapi di sini dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ya mengatakan, udah kasih aja sama orang lain. Nah dia tidak membutuhkan, atau paling enggak tidak sedang meminta-minta atau tidak rakus. Yang seperti inilah justru yang diambil gitu ya oleh perintah dari Rasulullah ya. Jadi ambillah jika ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta itu, sedang engkau tidak tamak ya, musrif tadi, untuk mengambilnya dan tidak pula meminta-minta, maka ambillah gitu. Dan apa yang tidak ya, artinya kalau kondisinya tidak seperti itu, maka jangan gitu ya, engkau mengikuti hawa nafsu ya, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita apa namanya, ini tentang produktivitas ya. Ini sudah pernah tapi dalam bentuk yang lain ya, tentang produktivitas untuk bekerja keras ya. Jadi Islam itu
menganjurkan umatnya, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu produktif, bekerja dan tidak meminta-minta. Ya, kita simpan buat minggu depan, 2 minggu lagi. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.